Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkannya pelajaran kita, dan pembahasan kita sekarang yaitu ahkamul masbuk. Ya, hukum-hukum masbuk. Baik, masalah pertama yang akan dibahas ya dalam masalah masbuk ini, hukum masbuk, yaitu masalah mendapatkan jamaah, ya, mendapatkan jamaah salat atau mendapatkan salat berjamaah. Baik, berkait dengan salat berjamaah ini, itu dua jenisnya, ya, ada dua macam. Yang pertama itu mendapatkan fadilah, ya, keutamaan jamaah, ya, mendapatkan keutamaan, ya, atau fadilah berjamaah. Dan yang kedua, yang mendapatkan hukum, ya, jamaah dan segala konsekuensinya, ya, konsekuensi dari jamaah tersebut. Beda, ya. Jadi bagian pertama itu fadilah, keutamaan, yang kedua hukumnya, ya, hukum jamaah itu. Nah, bagaimana seorang muslim atau seorang yang sholat itu bisa disebutkan mendapatkan fadilah, kemudian yang kedua mendapatkan hukumnya? Ya, yang pertama, kalau mendapatkan fadilah berjamaah, keutamaan berjamaah, itu apa bisa didapatkan oleh seorang makmum bersama imamnya dalam semua bagian sholat itu, walaupun bahkan kalau dia dapat di ketika imam sedang duduk tasyahud akhir. Baik, iya. Jadi kalau dia mendapatkan sholat bersama imamnya walaupun hanya duduk tasyahud akhir, nah di situ dia mendapatkan fadilah, keutamaannya sholat berjamaah tersebut. Iya. Jadi pastinya sebelum salam, ya. Ya, kalau dia masih dapat duduk bersama imam sebelum dia salam, ya, maka orang itu masih mendapatkan fadilah, keutamaan sholat berjamaah. Dan ini mazhabnya jumhur. Ya. Dan ini, ya, pendapat yang kuatnya dari jumhur. Karena kalau tidak dianggap mendapatkan fadilah, tidak ada gunanya dalam hadis orang disuruh untuk mengikuti imamnya. Ya, untuk mengikuti, ya, imamnya. Karena sama saja buang-buang waktu kalau dipikirkan. Dia dapat misalkan duduk bersama imam di rakaat terakhir, terus tidak dihitung. Ya, terus buat apa? Ya. Nah, dalam hadis disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusfi'u." Ya, jika kamu mendengarkan iqamah, maka berjalanlah menuju salat dan wajib untuk tenang. Ya, wajib untuk, ya, bersikap tenang. Wala tusri'u, jangan buru-buru. Ya, coba, jangan buru-buru. Kalau kita kan banyak lari, ya, toh. Nah, beliau mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapatkan, ya, salatlah, lakukan salat itu. Wa ma fatakum fatimmu. Ya, apa yang luput maka sempurnakan. Sempurnakan. Baik, sahih, ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain dari seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, dari penduduk Madinah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau, ya, yang mulia, pernah mendengarkan langkah sandalku, ya, ketika beliau sedang sujud, ya, ketika beliau sedang sujud. Selesai sholat, beliau berkata, "Man hadzal ladzi sami'tu khaffan 'alaihi." Siapa tadi itu yang saya dengarkan langkah sandalnya itu? Dia menjawab, "Saya, ya Rasulullah." Ya, beliau bertanya, "Fama sana'ta?" Apa yang kau lakukan tadi, ya, ketika datang? Ya, dia mengatakan, "Wajadtuka sajidan fasajadtu." Ya, saya dapatkan engkau tadi sedang sujud, maka saya pun bersujud. Ya, langsung sujud.
Nah, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Hakadha fasna'u wa la ta'taddu biha." Ya. Nah, demikianlah kata beliau lakukan. Ya, demikianlah hendaknya kalian lakukan dan tidak usah dihitung. Baik, tidak dihitung. Tidak dihitung satu rakaat maksudnya, karena dia langsung sujud bersama imamnya. Ya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadani raki'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i 'ala halil lati ana 'alaiha." Ya, siapa yang mendapatkan aku sedang ruku, berdiri atau sujud, maka ya lakukan seperti keadaanku itu. Ya, lakukan seperti keadaanku saat itu juga. Baik, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dan ada penguatnya dalam Sunan At-Tirmidzi. Baik, demikian ya. Ya, jadi dia mendapatkan fadilah berjamaah. Ya, fadilah berjamaah. Tentu saja pahalanya akan berbeda ya dibanding orang yang mendapatkan sholat itu sejak awal. Ya. Ya, takbiratul ihram bersama imam. Itu pasti berbeda ya. Apalagi kalau orang yang masbuk itu, kalau dia masbuk karena satu urusan yang penting, ya bisa dimaklumi. Tapi ada sebagian orang masbuk sengaja, ya walaupun mungkin dia tidak sadari itu kadang, ya mau sudah azan, tunggu iqamah masih Facebookan, ya atau tempat-tempatnya dulu SMS-an, akhirnya masuk betulan, ya, itu ya dipastikan pahalanya tidak akan sama ya dengan orang yang masbuk karena punya uzur, ya karena punya uzur. Baik, dan jangan pernah menganggap remeh persoalan mendapatkan takbiratul ihram, ya. Karena dalam hadis yang sahih insyaallah disebutkan orang yang salat ya 40 salat bersama imam, takbiratul ihram bersama imam, ya maka dia akan terlepas dari dua hal. Apa itu? Kemunafikan ya dan neraka. Ya, jadi Allah bebaskan dia dari itu. Ya, Allahumma musta'an. Baik, ini yang pertama. Jadi bentuknya mendapatkan jamaah itu yang pertama adalah yang mendapatkan fadilah, keutamaan salat berjamaah tersebut. Nah, yang kedua, bentuk mendapatkan jamaah ini yaitu mendapatkan hukum jamaah. Hukum jamaah dengan segala konsekuensi dari jamaah tersebut. Kalau masalah ini ya ulama berbeda pendapat. Bagaimana orang dianggap mendapatkan satu rakaat itu? Ya, mendapatkan satu rakaat. Jadi begini, pertama saya akan sebutkan dulu bagaimana orang disebut mendapatkan hukum jamaah, ya ketika dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Rakaat yang disebut rakaat ini yang bagaimana? Ya, ada dua pendapat ulama di situ. Ya, ada dua pendapat ulama. Ya, yang pertama itu dari perkataan para ulama kita, dia mendapatkan satu rakaat itu ketika dia mendapatkan ruku bersama imamnya. Mendapatkan ruku bersama imamnya. Jadi kalau orang sholat dan masih sempat ruku bersama imam, ya itu dihitung satu rakaat. Ini dihitung satu rakaat menurut pendapat ini, dan ini mazhabnya jumhur. Ini mazhabnya jumhur. Dan jumhur ini termasuk para imam yang empat. Ya, rahmatullahi alaihi. Ya, dari kalangan sahabat ini pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid Ibnu Thabit dan lain-lain. Baik. Dalil mereka ada beberapa, tapi saya sebutkan yang sahih-sahihnya saja. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka shalat." Ya, kata Rasul yang mulia, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat itu. Ya, mendapatkan salat itu. Nah, jumhur mengatakan yang dimaksud rak'ah dalam hadis ini yaitu ruku. Ya, ini maksud rak'ah dalam hadis ini yaitu
ruku. Ya, di sini sahih ya riwayat Imam. Dalil yang lain yang lebih kuat lagi hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah, ya, bukan Abu Bakar. Ya, bahwasanya disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya beliau mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat dan masih baru masuk masjid beliau sudah ruku sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya Abu Bakrah ini ruku ya sebelum sampai di shaf, ya, sebelum sampai di shaf, ya. Dan beliau berjalan ya menuju shaf itu. Nah, ini disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Ya, mudah-mudahan Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi. Baik, ya jangan diulangi. Sahih ya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, jumhur mengatakan hadis ini jelas sekali ya bahwasanya itu dianggap satu rakaat karena pastinya Abu Bakar tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ya, bagaimana membaca Al-Fatihah? Ya. Ya, jadi tidak sempat baca Al-Fatihah dan lagi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulangi salatnya. Ya, beliau tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulangi salat dan ucapan beliau jangan ulangi maksudnya itu jangan ulangi salat di luar shaf itu. Ya, jangan ulangi untuk salat di luar shaf ya sebelum mencapai shaf. Itu hadis-hadis yang sahih ya. Berikutnya dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum dari Ibnu Umar beliau mengatakan idza ji'ta wal imamu raki' fa wada'ta yadayka 'ala rukbatayk qabla an yarfa' ra'sahu faqad adrakta. Ibnu Umar mengatakan jika engkau datang ya sementara imam ruku dan engkau meletakkan dua tanganmu di kedua lututmu sebelum imam mengangkat kepalanya faqad adrakta, maka engkau telah mendapatkan itu. Mendapatkan apa? Rakaat. Mendapatkan rakaat. Baik, ini sanadnya sahih. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Dari Zaid bin Wahb rahimahullah beliau mengatakan ini kisahnya Ibnu Mas'ud. Ya, jadi Ibnu Wahb mengatakan saya pernah keluar bersama Abdullah bin Mas'ud dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami sampai di tengah masjid, dalam masjid, imam ruku. Ya, imam ruku. Maka bertakbirlah Abdullah, kemudian beliau ruku dan aku pun ruku bersamanya. Summa masyayna raki'ain hatta intahayna ila shaf. Nah, kemudian kami pun berjalan menuju apa ini? Ya, berjalan ke depan sampai di shaf, sama seperti Abu Bakar tadi. Hatta rafa'al qaum ru'usahum ya. Sampai orang-orang itu pun mengangkat kepalanya. Nah, kata Ibnu Wahb, falamma qadal imamu shalah qumtu ana wa ana ara lam udrik. Ya, ketika imam sudah selesaikan salatnya, saya pun berdiri karena saya memandang tidak mendapatkan satu rakaat dengan hanya ruku tadi. Fa akhadha bi yadi Abdullah fa ajlasani. Maka Abdullah mengambil tanganku kemudian dia dudukkan. Ya, dia dudukkan saya. Wa qala dan beliau mengatakan innaka qad adrakta. Yang kau sudah dapatkan. Ini sudah dapatkan rakaat itu. Baik, ini sanadnya juga sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, At-Tahawi dan Al-Baihaqi. Baik. Dalam kasus yang sama juga disebutkan di sini dari Zaid bin Sabit, ya radhiyallahu anhu. Baik, demikian ya pendapat pertama. Jadi jumhur mengatakan orang yang mendapatkan ruku bersama imam sebelum imam bangkit dari rukunya itu, ya dia dihitung mendapatkan satu rakaat, ya mendapatkan satu rakaat. Pendapat yang kedua, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap mendapatkan satu rakaat bagi orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ya. Ya, ini pendapat kedua. Jadi tidak dianggap mendapatkan satu rakaat bagi orang yang tidak membaca, ya tidak sempatnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini mazhabnya Al-Bukhari. Kemudian Ibnu Hazmin, ini Ibnu Hazm. Mazhabnya juga
Taqiyuddin As-Subki, Imam As-Subki rahimahullah, imam besar ya dari mazhab Syafi'i. Pendapat ini ditarjih ya, dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dan ya Imam Al-Allamah Al-Muallimi ya, Al-Yamani. Mereka berdalil ya dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi yang kita sebutkan tadi, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Ya, jika kamu mendengarkan iqamah maka berjalanlah menuju salat. Wa alaikum bis sakinati wal waqar. Ya, wajib ya bagi kalian untuk tenang, ya bersikap tenang. Wala tusri'u, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu. Ya, apa yang kalian dapat maka salatlah. Wa ma fatakum fatim. Apa yang luput maka ya. Mereka bilang orang yang hanya mendapatkan ruku luput darinya perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh orang tadi ya. Ya termasuk apa? Ya termasuk masalah membaca Al-Fatihah ya, Ummul Quran. Begitu juga luput darinya berdiri, sementara berdiri dalam salat itu rukun. Ya menurut mereka kan, ya memang betul rukun ya. Jadi mereka berdalil seperti ini, mereka bilang orang yang hanya mendapatkan ruku bersama imam luput dari dia dua hal yang rukun dalam salat, yaitu berdiri dan membaca Al-Fatihah. Yang ya kalau namanya rukun, kalau ketinggalan dalam salat tidak sah salat itu. Ya, tidak sah salat itu. Nah, sementara perkara ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas yang jelas ya, dalil yang jelas, dan itu tidak ada yang bisa mengkhususkan itu menghilangkan kewajiban itu kecuali dengan ya dalil yang lebih kuat lagi ya, dari masalah ini. Baik. Mereka bilang masalah man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Hadis yang pertama tadi. Siapa yang mendapatkan rakaat bersama imam dalam salat maka dia telah mendapatkan salat itu. Rakaat di sini kalau pendapat pertama mengatakan itu ruku. Ya. Nah, mereka bilang ar-rak'ah dalam hadis itu rakaat, satu rakaat, dan rakaat itu bukan ruku. Ini bukan ruku. Rakaat yang sempurna itu ya ketika dia berdiri dan membaca Al-Fatihah ya. Adapun masalah hadisnya Abu Bakrah tadi yang dia bersujud ya sebelum ruku sebelum sampai di shaf, mereka bilang tidak ada hujjahnya, tidak ada dalilnya jumhur di situ sebenarnya. Kenapa? Karena sama sekali tidak disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Abu Bakrah mencukupkan salatnya dengan itu, dengan ruku tersebut ya. Dan tidak disebutkannya bahwasanya dia mencukupkan dengan itu, maksudnya tidak disebutkannya bahwasanya dia mengqadha, itu bukan berarti dia tidak mengqadha. Bisa saja dia mengqadha salat itu atau rakaat itu tanpa harus disebutkan dalam riwayat. Baik. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Adapun perbuatan-perbuatan para sahabat, ya mereka bilang itu juga berbenturan dengan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya tidak dianggap ya sebuah rakaat itu kecuali dengan membaca Ummul Quran, ya membaca Al-Fatihah. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mana pendapat yang kuat di sini? Pendapat jumhur? Nah, tidak ada masalah. Ya. Di sini saya bacakan saja penulis buku ini apa pendapatnya. Kata beliau, setelah melihat ya, dalil-dalil kedua kelompok itu, maka yang nampak bagi saya bahwasanya dalil-dalilnya jumhur tidak membuat hati ini tenang. Katanya begitu ya. Iya, maksudnya tidak membuat tenang untuk bisa menggugurkan dua rukun. Ingat, untuk menggugurkan dua rukun, yaitu berdiri dan qiraatul Fatihah. Ya. Jadi hukum asalnya ya menetapkan nas itu apa adanya secara umum, ya kembali ke asalnya kata mereka, ya. Dan menyibukkan dengan apa yang bisa menggugurkan kewajiban tadi itu, ya menyibukkan diri dengan hal yang bisa menggugurkan kewajibannya. Walaupun beliau bilang iya benar, tidak diingkari
bahwasannya pendapat pertama itu juga memiliki kekuatan, ya, memiliki ya kekuatan, apalagi itu ya pendapat beberapa sahabat, ya, radhiyallahu anhum, ya. Jadi beliau mengatakan tidak dicela ya orang yang berpendapat ya yang pertama tadi itu, ya, tidak ada masalah. Adapun saya, kata beliau, amma ana fala azal mutawakkifan, ya, saya tawakuf dalam masalah ini, ya. Beliau tidak memilih, ya. Ya. Iya. Dan beliau berpandangan bahwasanya orang yang mendapatkan imam sedang ruku, dia baiknya menunggu sampai imam bangun, setelah itu masuk ya bersama imam, dan itu tidak dianggap satu rakaat. Untuk apa? Dengan alasan apa? Beliau bilang untuk keluar dari perselisihan ini, ya, dari ya perselisihan ini. Itu pendapat beliau, ya. Ya, pendapatnya Syekh ini yang menulis buku ini. Tapi tadi beliau sudah bilang, ya, pendapat jumhur ya punya kekuatan tersendiri. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Jadi dikembalikan kepada antum-antum ini yang sudah belajar, ya, sudah bisa memilih dan memilahkan, sudah paham dalil juga, sudah belajar dan sebagainya. Ya, saya rasa sudah paham lah, ya, mana yang mesti dipilih. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah Isya ini? Belum ya? Masih lewat 9 punya saya. Masih ada 5 menit. Baik, sebelum azan mau dikasih kuis dulu. Siapa yang bisa menjawab dikasih hadiah. Mau? Hadiahnya apa nanti? Kalau ketahuan hadiahnya semuanya berebutan nanti, ya. Umroh? Nanti mau dicarikan sponsor dulu, ya. Baru kita bikin. Oke? Apa ya pertanyaannya? Baik, Imam Ahmad pernah menyebutkan begini. Kalau seseorang misalkan datang ke menghadiri pemakaman, ya, menghadiri pemakaman, baik, dan dia dapatkan kemungkaran di pemakaman itu, di kuburan itu, dia tetap di situ, diam di situ, tidak usah pulang, baik, iya. Maksudnya ini dalam kasus dia tidak bisa mengingkari kemungkaran, oke? Ya, jadi dia diam di situ saja, tetap hadir dan tidak usah pulang. Tapi kalau dalam persoalan walimah atau yang semacamnya, pesta atau yang semacamnya, ya dia pergi kalau dia tidak bisa ingkari kemungkaran itu. Kenapa bisa begitu? Ayo, kenapa Imam Ahmad bisa bedakan dua hal ini? Jawab. Yang bisa menjawab saya kasihkan hadiah 50.000. Ayo silakan, siapa mau mencoba? Sabar, nanti cari sponsor dulu baru umroh. Oke, baik. Semangat ini, ya. Ya, baik. Dalam kasus, ya, ikhwan yang dimuliakan Allah, Imam Ahmad menyebutkan dalam kasus ketika orang, ya, menghadiri pemakaman dan dia melihat beberapa kemungkaran di situ, kan banyak seperti ini, toh? Tapi dia tidak bisa ingkari itu. Dia tetap diam, tidak boleh pulang. Baik. Tapi dalam kasus walimah, tahu walimah? Walimah ini umum, ya, pesta yang semacamnya. Nah, kalau dia melihat kemungkaran di situ dan dia tidak bisa ingkari, dia tidak bisa cegah, dia pulang, pergi. Karena itu mungkar. Ya. Jadi kenapa dibedakan? Ya, coba. Pahalanya? Kenapa pahalanya? Hah? Bukan masalah itu. Kalau masalah pahala, menghadiri jenazah tidak pernah wajib, ya kan? Walaupun pahalanya besar, tapi menghadiri walimah, walimatul urs itu wajib, ya, kalau untuk pernikahan, ya. Oke, jadi bukan masalah pahala. Kalau dipikir-pikir ini walimah wajib, berarti dia harus tinggal, mestinya. Logika sederhana, ya. Kalau itu kan sunnah, kenapa tidak boleh dia pulang? Bukan terbalik, ya, bukan terbalik. Ingat, yang wajib itu walimatul urs. Kalau seandainya ini walimatul urs, ya.
menghadiri pemakaman itu sunnah saja hukumnya, tidak wajib. Walaupun ya sangat ditekankan. Baik, amin. Baik. Hampir, tapi belum. Belum ya. Baik, masih ada? Silakan. Mau dikeluarkan uangnya? Ya, alhamdulillah ada uang di sini. Uang saya ya, bukan uang orang. Jangan takut. Tuh. Silakan. Baik, meja ya. Kalau tidak salah ya. Orang munafik antum sebut tadi? Apa kaitannya? Kita tidak sebut masalah orang munafik. Ini untuk kaum muslimin secara umum. Baik, tapi tadi yang kita bilang, orang kalau menghadiri pemakaman ada kemungkaran, dia tidak pulang, dia tetap di situ. Baik, iya. Jadi bukan persoalan orang munafik sebenarnya. Ya. Orang yang lain masih ada yang mau coba? Iya, Pak Ud. Oh, begitu. Iya, baik. Tapi saya hargai, tapi bukan itu jawabannya. Silakan Pak Judulnya. Oke, baik. Masya Allah. Baik. Jadi begitu aja. Masalah pemakaman itu hak mayit. Hak mayit. Dan dia sudah meninggal ya. Jadi yang melakukan kemungkaran bukan mayitnya sebenarnya. Ini orang-orang yang menguburkan dia. Beda dengan walimah. Itu hak orang yang punya acara dan dia melakukan itu. Baik? Jadi itu ditinggalkan, yang ini tidak. Karena itu hak mayit dan dia sudah bukan dosa dia di sini dalam kasus ini. Oke? Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lain kali lagi ya. Kita azan dulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.